Kebimbangan masyarakat dirasa nyata di tengah pandemi. Hal ini disebabkan karena masyarakat harus dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit dan sama-sama penting tentunya. Di satu sisi, masyarakat harus beraktivitas menghidupi keluarga dari sisi ekonomi, namun di sisi yang lain masyarakat juga dituntut untuk kemudian memperhatikan kesehatan mereka, memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kebimbangan ini kemudian coba dijawab dengan suatu konsep, suatu ide yang diberi terminologi adaptasi kebiasaan baru atau yang disingkat dengan AKB. Konsep ini kemudian mencoba mengelaborasi, memadukan dua aspek ataupun dua sisi tadi, sisi ekonomi dan sisi kesehatan. Bagaimana kemudian masyarakat diizinkan untuk tetap beraktivitas, namun di sisi yang lain masyarakat juga diwajibkan untuk memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tentu persoalan tidak sampai di sana, tidak sampai apakah HKB kemudian bisa menjadi jawaban. Tapi lebih jauh daripada itu, bagaimana sesungguhnya kita memaknai dan bagaimana pola kehidupan masyarakat pada era adaptasi kebiasaan baru ini. Untuk membahas hal itu, kali ini saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Saya perkenalkan yang pertama, ada Ibu Dr. Ida Ayu Cahyani Widiawati MKes. Beliau merupakan Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Kabupaten Gianyar, sekaligus sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar. Terima kasih Ibu sudah hadir. Yang kedua, saya perkenalkan Cokorda Gede Bayu Putra Sukawati. Beliau selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Gianyar dan juga sebagai pengamat dan juga pelaku budaya. Terima kasih Cokorda sudah hadir. Yang terakhir saya perkenalkan Bapak Nyoman Sukadana. Beliau merupakan pengusaha, motivator, dan juga pelaku di dunia pendidikan. Saya ucapkan terima kasih Pak Nyoman sudah hadir. Baik seluruh penonton setia YouTube maupun Instagram TV PPI Gianyar, saya ingin yang pertama ke Ibu Dayu terlebih dahulu. Kita flashback belakang ya Bu ya, pasca ataupun pra pandemi inilah. Ketika kasus COVID pertama kali muncul di Indonesia, kemudian kasus COVID dilaporkan ada di Gianyar. Gimana perasaan Ibu ketika itu Bu? Sedih atau kemudian cemas atau justru ya biasa aja karena ini merupakan bagian dari konsekuensi dari pandemi itu Bu. Saya silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya ucapkan terima kasih kepada PPI sudah mengundang kita. Jadi saya di sini dengan teman-teman narasumber nampaknya saya juga dari pemerintah. Ya, berarti ya benar. Menyampaikan. Jadi setelah kita sebetulnya sebelumnya mendengar bahwa ada suatu kasus di Wuhan dan kemudian dinyatakan bulan Maret oleh WHO bahwa sudah dinyatakan pandemi terhadap COVID-19, berarti tidak mungkin Indonesia, Bali khususnya Gianyar terlepas dari pandemi itu. Sebagai jajaran kesehatan dan jajaran pemerintah daerah tentu saja melihat segala sesuatu itu harus optimis. Karena memang tupoksi kita, tugas kita menghadapi apapun yang ada. Jadi kalau ditanya perasaan, tentu saja pertama ini tantangan. Tantangan tugas kita bagaimana kita melindungi warga kita dari pandemi itu. Kemudian ini PR yang harus kita rancang dengan teliti, dengan adekuat dalam rangka menangani COVID ini. Kita harus menggunakan semua sumber daya kita, baik di pemerintahan, masyarakat maupun di sektor-sektor lain. Kemudian kita juga harus mempersiapkan,
mengantisipasi, menghitungkan, memprediksikan kira-kira akan seberapa kita kena dengan melihat kondisi kita. Jadi itu perasaan saya sebagai seorang medis, juga seorang yang kebetulan di pemerintah. Jadi tantangan dan punya perasaan optimis dengan kehidupan di Gianyar yang saat ini kita lihat saling bahu-membahu, selalu bisa bekerja sama. Saya juga optimis walaupun tetap khawatir pasti ada. Masih Karena tetap ada ini tetap kekhawatiran itu, Bu, ada. ya? Cuman kan semua kita harus untuk bahan persiapan. Semakin awal kita tahu, semakin awal kita Semakin awal kita mempersiapkan. tahu, semakin awal kita bisa mencegah. Ya. Kalau dari Cokorda sendiri, saya ingin menanyakan hal yang sama, tapi dari sisi yang berbeda. Kalau Ibu dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi pemerintah, kalau dari sisi pariwisata sendiri ketika mendengar COVID masuk ke Indonesia, kemudian ada laporan kasus di Gianyar, apa yang terbersit ketika itu pertama kali di benak Cokorda, kemudian apakah sudah kayaknya sudah bisa mengkalkulasi pariwisata akan seperti ini ke depan? Bagaimana Cokorda? Om Swastiastu. Terima kasih kepada teman-teman PPI yang sudah mengundang Titiang untuk hadir di sini, ikut sharing, berbagi pandangan. Dan terkait pertanyaan tadi bagaimana perasaan dari sisi pengusaha, ya tentu ada sebuah ketakutan yang sangat besar ya. Ketakutan yang sangat besar itu yang paling pertama karena kita bicara pandemi, kita bicara uncertainty, ketidakpastian. Apalagi kita berangkat dari sebuah pariwisata yang mana kita mengandalkan kedatangan dari orang luar gitu. Tentu Niki menjadi satu hantaman terbesar sebenarnya. Nah ini bisa kita lihat juga dari banyak hal yang disampaikan di berbagai dunia bahwasannya kalau kita berbicara dunia usaha yang paling terhantam adalah dunia pariwisata. Karena memang core-nya adalah travel gitu ya. Nah tetapi semakin lama kita melihat situasi ini sepertinya ketakutan ini akhirnya akan membuat kita semakin terpuruk tentunya. Sehingga seiring dengan waktu Tiang berusaha untuk melihat sebuah peluang di sini. Peluang seperti Ibu tadi menyampaikan bahwa bagaimana beliau sebagai seorang medis tertantang dan di sini kita pun sebagai pengusaha juga tertantang. Dan Tiang yakin budaya pun sedang ditantang juga sekarang. Bahwasannya dengan kondisi yang baru sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Nah, Niko kurang lengkap. Berarti pertanyaan besarnya untuk ke depan ini adalah, yang tadi saya kutip, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Dan itulah yang akan menjadi substansi kurang lebih diskusi kita hari ini. Kalau dari Coach Nyoman sendiri, pertanyaannya hampir sama juga. Ketika pertama kali COVID masuk ke Indonesia, kemudian tiba di Gianyar, sebagai pengamat masyarakat, kemudian sebagai tokoh juga di bidang pendidikan, khususnya pendidikan pariwisata. Apa yang terbersit pertama kali? Kemudian apakah ketika itu sudah merancang, saya harus membuat elaborasi pendidikan pariwisata yang seperti ini? Iya, terima kasih rekan-rekan PPI atas waktu dan undangannya. Memang ini saya sepaham dengan Cokorda, Ibu tadi juga menyatakan bahwa kita bisa melihat sebuah disaster crisis itu dari dua kacamata ya. Apakah kita akan melihat ini benar-benar hanya sebagai sebuah cobaan dan bencana, atau justru juga kita melihat dari sisi ada opportunity di dalamnya, ada peluang di dalamnya. Karena keniscayaan kita selama ini bahwa kita selalu menghadapi proses disrupsi kan. Entah kita terdisrupsi oleh kompetitor dalam dunia usaha, entah kita terdisruption oleh mesin ketika ada revolusi mesin ya. Terus juga revolusi industri maksud saya. Apakah kita mungkin akan terdisrupsi oleh digital atau mungkin terdisrupsi oleh bencana. Nah, semua ini sebenarnya kalau kita bisa melihat dalam kondisi seperti saat ini, selain ada sisi bencana memang yang kita lihat, tetapi kita tidak bisa berdiri di kaki
di kaki bencana itu untuk mengatakan bahwa beralasan kita itu harus pesimis. Tetapi kalau kita melihat lebih luas lagi bahwa ini banyak hal yang bisa kita lihat dalam keseharian kita. Coba kita lihat misalnya ada berapa ribu orang yang dirumahkan. Ada puluhan ribu orang yang dirumahkan di Bali, mungkin lebih dari 80 ribu mungkin ya. Data terakhir saya belum dapatkan. Kita melihat semua yang dirumahkan ini, mereka akhirnya membangun sebuah spirit baru. Spirit yang optimis sebenarnya. Walaupun di awal ada ketakutan, ada pesimisme, tetapi kehidupan yang harus berlanjut ini menumbuhkan sebuah spirit baru, yaitu spirit untuk fight, untuk berjuang. Sehingga puluhan ribu teman-teman yang dirumahkan saat ini, atau bisnisnya mungkin yang terdampak saat ini, mereka harus mencari exit strategy, jalan keluar. Ada plan A, plan B, plan C, plan D yang dilakukan. Dan pada akhirnya seperti apa? Banyak di antara mereka yang berhasil, walaupun banyak juga yang tetap struggling. Tetapi ini kalau kita bisa lihat adalah sebuah keharusan kita untuk sewaktu-waktu berani meninggalkan zona nyaman kita sebenarnya. Berarti di sini sesungguhnya corona itu tidak boleh dimaknai sebagai sebuah disease, tidak boleh dimaknai sebagai sebuah bencana, tapi justru adalah sebagai gerbang untuk membuka optimisme baru ke depan, kurang lebih seperti itu. Mau tidak mau memang kita harus memiliki rasa optimisme itu. itu. Kalau tidak seperti itu, kita akan ada dalam sebuah rasa ketakutan, dan dengan ketakutan itu pasti kita akan fall lebih dalam lagi. Selanjutnya saya ingin ke Ibu Dayu kembali. Kalau kita berbicara tentang data, Ibu, sebelum kita masuk kepada bagaimana adaptasi kebiasaan baru, tentu kita harus melihat data kita juga. Apakah dari data yang ada dimungkinkan ataupun bagaimana kira-kira adaptasi kebiasaan baru ke depan. Kalau dari data perkembangan COVID-19 di Gianyar sampai saat ini kurang lebih seperti apa? Terima kasih. Jadi kita tidak terlepas ya, seperti tadi saya sampaikan, pandemi ini ada juga di Gianyar ya, sama seperti di Indonesia, di Bali, dan kita lihat faktanya saja. Saat ini kasus sedang berada di puncak, dan rupanya di puncaknya cukup lama. Nah, jadi sejak Maret, jadi kita sejak dinyatakan pandemi, kita kan langsung melihat apa situasi kondisi kita di Gianyar. Kita sebetulnya sudah memprediksi, memperhitungkan bahwa akan ada sekian orang yang akan terpapar, sekian orang menjadi krisis atau butuh perawatan, kita sudah, dan ternyata benar. Jadi di pertengahan Maret itu kita kasus pertama. Jadi itu ada di minggu dari kita dinyatakan pandemi. Tanggal belasan, 15. Iya, itu ada di minggu ke-12. Nah sejak itu naik sampai minggu 18 dan sempat turun lagi. Ya, turun lagi pada menjelang hari raya itu sempat turun, kemudian di minggu ke-23 naik lagi. Dan saat ini kita berada di puncak dan itu cukup panjang, ya, cukup panjang. Nah, jumlah kasus yang ada di Gianyar itu seluruhnya 222 yang positif sampai hari kemarin. Dan itu tersebar, kita harus memotret pemetaan daripada kasus-kasus. Dan ternyata dari 200 itu yang sudah sembuh saat ini 133, yang berarti kita punya angka kesembuhan sudah hampir 60%. Dan saat ini masih dirawat di berbagai tempat. Itu. Yang kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan dari sisi kesehatan, kita harus ingat pada epidemiologi, surveillance, kebijakan, dan pola-pola geografi di mana ternyata dari 70 desa kelurahan yang ada di Gianyar, 41 desa sudah terpapar. Sudah ada kasus konfirmasi 41 desa. Ya. Jadi ini kita bisa pakai untuk satu pegangan. Kemudian dari 41 desa itu 13 desanya sudah transmisi lokal. Dan bahkan transmisi lokal ini ada yang kasusnya sudah dalam satu keluarga. Berarti ke depan untuk era adaptasi itu tentu saja aturan-aturan itu harus sudah dipikirkan. Kemudian yang lucu dari pekerjaan daripada kasus-kasus yang positif itu ternyata 40% adalah
kontak erat OTG. Jadi orang yang tadinya tidak sakit, Tidak punya gejala. jadi yang saya punya 40% daripada pasien kami yang positif itu adalah dia dapatkan dari OTG, dia dari kontak erat dari OTG. Dan OTG itu bisa di rumah, bisa di tempat kerja, di kantor. Nah, kemudian yang kedua baru saya dapatkan tenaga medis, yang ketiga baru dari PMI dan pasar, perdagangan, toko dan sebagainya. Itu kalau kita jumlahkan tinggi. Jadi nanti intervensi kita tentu saja pada tempat-tempat itu kita nanti harus lebih siap dari adaptasi. Nah, terus jadi itu data yang kita miliki. Kematian kami ada 5 orang sampai hari kemarin, dari 220 itu ada 5 orang, dan kebijakan kami tentu saja mungkin nanti kita jelaskan harus melihat daripada pemetaan tadi. Pemetaan tadi. Ya. Nah, satu lagi ya kata kunci kita di kesehatan yaitu pemetaan terhadap risiko. Kita harus tahu ada 7 kecamatan. Kecamatan mana sih yang berisiko tinggi kasus, dan itu ternyata prediksi kami benar. Jadi untuk Kecamatan Sukawati sangat tinggi. Kalau kita lihat dari urbanisasi, kita lihat dari kasus-kasus yang tercatat pasien yang pneumonia maupun kasus-kasus suspek. Jadi untuk resiko tinggi di Sukawati, resiko sedang itu ada di Ubud, Gianyar dan Blabato. Sedangkan 3 kecamatan lagi resiko rendah. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Ya, kalau tadi berbicara tentang kenaikan kasus, Ibu katakan sekarang ini adalah puncak daripada kenaikan kasus sendiri. Kalau boleh kami tahu faktor-faktor apa yang kemudian menjadi pemicu itu, Bu? Entah karena kekurang disiplinan masyarakat menerapkan protokol, atau kemudian kekurang awareness masyarakat, atau kemudian ini karena memang sudah dilakukannya tracking yang begitu masif, atau seperti apa, Bu? Jadi ini sebetulnya gabungan fakta di lapangan, gabungan kebijaksanaan kita dan intervensi kita, kenapa tinggi ya. Jadi kalau kita lihat memang kita kan berpedoman pada begitu ada kepres ya tentang bahwa COVID ini dianggap suatu yang membahayakan dari kedaruratan kesehatan masyarakat, di mana semua pihak harus ikut. Dan Bapak Bupati membuat suatu keputusan Bupati bahwa semua pihak bahwa ini sudah darurat, kondisi yang harus kita tangani bersama dan membentuk satgas. Jadi protokol kita mengintervensi juga salah satu sebagai penyebabnya tinggi. Berarti jadi kita harus seperti tes masif ya, itu ya, Bu? Ya masif, kita harus masif dan akurat ya. Artinya kita melakukan dari hulu ke hilir penanggulangan ini. Contohnya kita di hulu yaitu sosialisasi kita yang cukup tinggi, ternyata ada kesadaran masyarakat yang cepat secara pasif dia datang, kemudian surveillance kita yang kuat, tracing, tes, kemudian lakukan treatment dan adanya isolasi, kemudian kebijakan Bupati juga tentang karantina yang tentu saja juga cukup memotong mata rantai penularan, dan juga terhadap kesiapan sarana prasarana seperti rumah sakit, kesiapan tempat tidur, sumber daya manusia. Akhirnya tren kita meningkat ini, kalau kita lihat dari peta yang kasus tadi, memang ada campuran antara kemampuan kita melakukan suatu tes dan tracing itu, dan juga memang ada gelombang-gelombang yang cukup menyebabkan tinggi. Jadi seperti yang tadinya tidak transmisi lokal, kami di bulan pertengahan April, mulai April muncul transmisi lokal. Nah, tapi masih untung juga masih kita lihat juga ternyata imported case juga cukup tinggi. Itu juga salah satu penyebab kami tinggi. Jadi imported case kami itu di atas 50%. Contohnya dia sebagai perkembangan dari klaster-klaster yang ada di Denpasar dan di Klungkung misalnya, klaster pasar itu. Kemudian adanya aturan dalam sistem pendataan bahwa menggunakan KTP. Jadi banyak imported case ini dia KTP-nya Gianyar, dan tapi dia mungkin sempat kebetulan bekerja dan mendapat jadi import. Jadi tapi yang transmisi lokal kami di 13 desa tadi sudah. Jadi memang betul-betul faktor kasusnya memang sudah banyak dan penemuan dengan tracing kita yang semakin bagus. Ya.
Kemudian kalau kita berbicara tentang protokol kesehatan yang juga menjadi salah satu indikator penanganan COVID ini. Kalau Pak Nyoman Sukadana melihat sendiri kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan itu sendiri bagaimana? Iya, sebenarnya dengan masyarakat melihat berbagai informasi yang ada saat ini baik di media cetak, media elektronik dan juga di sosial media, seharusnya masyarakat sudah harus bisa menumbuhkan kesadaran dengan sendirinya bahwa pandemi ini memang saat ini sedang dalam angka yang cukup tinggi. Lebih-lebih dengan beberapa update yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dengan WHO gitu ya, yang sebenarnya ini menjadi sebuah inspirasi, stimulus sekaligus action bagi masyarakat yang memang tidak boleh tidak harus menggunakan standar protokol kesehatan yang jelas, menggunakan masker, hand sanitizer, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan-kerumunan apalagi di ruangan-ruangan tertutup seperti itu. Nah, yang seperti ini sebenarnya kalau kita melihat di Bali ya, kalau dalam kondisi seperti ini kita memang mengharapkan kesadaran itu justru memang harus tumbuh gitu ya. Jadi memakai masker itu bukan karena faktor nggak enak karena kita keluar gitu. Tetapi memang sebuah kesadaran memang kita harus memakai masker itu. Karena kalau keluar dari kesadaran itu ada dalam diri kita, maka apa yang kita akan lakukan? Kita juga akan taking care masker kita. Masker kita ini sudah dicuci belum? Sudah diganti belum? Atau dan sebagainya. Tetapi kalau itu keluar tidak dari kesadaran kita, maka kita nggak akan peduli. Masker kita mau dipakai berapa kali pun taruh di kantong, keluarin lagi, itu hanya karena kita nggak enak sama tetangga atau takut ditangkap pecalang misalnya, kan gitu ya. Tetapi kalau keluar dari kesadaran sendiri kita tahu, masker saya ini udah dipakai, ini udah 4 jam harus dicuci lagi. Kalau saya beraktivitas lebih dari 8 jam, saya berarti harus membawa 3 masker nih. Dan kemana-mana mungkin saya harus bawa hand sanitizer. Artinya dengan melihat kondisi saat ini yang muncul memang seharusnya adalah kesadaran itu. Dan mudah-mudahan memang kesadaran masyarakat kita sudah terbangun. Mudah-mudahan dan semakin baik ke depannya. Semakin baik ke depannya. Dan kesadaran akan protokol kesehatan menjadi suatu keharusan. Keharusan dan memang harus tumbuh dan timbul dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Kita nggak bisa menutup diri terhadap semua informasi yang ada ya. Bahkan kita harus mencari informasi, tetapi jangan juga kita termakan oleh informasi-informasi hoax. Jadi kita perlu mencari informasi-informasi yang valid, bahwa bagaimana sih perkembangan pandemi COVID-19 ini saat ini. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Jangan ketika kita ini menjadi sebuah pandemi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, and then kita akhirnya menjadi nggak peduli. Justru dengan informasi yang ada ini kita harus benar-benar mampu mengaktualisasikan itu dalam diri kita. Nah yang kedua adalah bagaimana kita menginspirasi lingkungan terdekat kita, lingkungan kerja kita. Karena biar bagaimanapun dengan adaptasi kebiasaan baru saat ini kantor-kantor sudah mulai buka, industri sudah mulai buka, oleh karena itu menjadikan menggunakan protokol kesehatan yang baik ini harus menjadi sebuah budaya. Bagaimana harus menempatkan cuci tangan itu di tempat yang strategis, yang mudah dijangkau, bahkan banyak sekarang yang diinjak pakai kaki gitu yang nggak harus sentuhan langsung, itu harus benar-benar dilakukan. Bahkan di beberapa kantor kita juga bisa menaruh beberapa protokol kesehatan itu yang memang mudah diakses melalui handphone misalnya, barcode dan sebagainya. Kita memang harus selalu mendekatkan diri kita, menyatukan diri kita dengan protokol kesehatan ini menjadi sebuah kebiasaan, jadi sebuah habit, bukan menjadi sebuah keharusan yang dipaksa oleh sebuah aturan. Jadi menjadi sebuah habit sehari-hari sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang melekat dalam diri kita. Sampai akhirnya memang proses ini berakhir. Vaksinnya sudah ditemukan, memang sudah tidak ada lagi, artinya zero seperti itu. Kalau kita berbicara tentang paradigma masyarakat ketika pertama kali muncul COVID ini, baik di seluruh dunia, di Indonesia maupun di Gianyar. Pak Nyoman Sukadana sendiri melihat apakah ada perubahan paradigma masyarakat? Artinya, maksud saya apakah COVID ini kemarin itu hanya shock terapi saja, atau memang masyarakat itu memang benar-benar cemas melihat COVID ini sendiri? Iya, di awal pasti cemas ya. Kita bisa melihat kepanikan dari aktivitas masyarakat, termasuk kita sendiri. Di awal pasti panik sekali. Bahkan tergolong parno, batuk sedikit langsung, dokter. mana ini?
Bahkan nggak berani ke dokter ada, karena takut divonis gitu ya. Jadi kepanikan itu pasti muncul dan itu manusiawi sekali. Tetapi yang kita harapkan adalah ke depannya masyarakat itu muncul kesadaran, bukan muncul kecuekan. Kalau kesadaran muncul kan enak nih, jadi kita akan melakukan hal-hal dan bisa mengidentifikasi kemana aktivitas kita, dengan siapa kita akan bertemu, dan berbagai hal kegiatan aktivitas harian kita. Tetapi kalau munculnya cuek, itu yang bahaya. Ya. Nah, ketika pandemi ini sudah sampai ke sekian bulan beraktivitas di tengah-tengah pandemi, bahkan work from home gitu ya, kita berharap bahwa kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat ini bisa disikapi oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Antara kesehatan dan ekonomi ini kan harus berjalan beriringan. Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan tatanan era baru saat ini harus disambut dengan baik dan dengan taat gitu. Karena kenapa? Karena kita juga harus meningkatkan perekonomian lokal kita. Misalnya kalau kondisi seperti ini, apa sih yang dilakukan teman-teman yang dirumahkan? Teman-teman yang dirumahkan itu kan kebanyakan sekarang berubah menjadi menggeluti dunia UMKM ya. Menjadi seorang entrepreneur, mencoba untuk keberuntungan menjadi seorang wirausaha. Dan banyak di antara mereka sudah mulai tumbuh kecintaan terhadap aktivitas barunya ini. Dan ini kan menurut kita ini kan suatu yang baik. Dan ada perubahan paradigma di sana. Ada perubahan paradigma. Dari cemas menjadi survive, menjadi lebih kreatif. Iya, jadi cemas muncul motivasi, muncul fighting spirit, dan ketika dia mencoba sesuatu yang aktivitas baru, and then dia suka, ketika suka ada kecintaan yang dalam di dalamnya, and then sustain kan. Jadi aktivitasnya menjadi sustain, sehingga kalau kita lihat mungkin nanti ke depannya tiba-tiba tingkat wirausaha kita di Bali bisa melonjak naik. Iya, entrepreneur. Tetapi bisa jadi juga udah barang tentu ya, tingkat pengangguran kita mungkin juga pasti akan naik. Tetapi di satu sisi entrepreneur kita akan naik juga. Di sisi yang lain gimana? Fresh graduate dari sekolah-sekolah perhotelan misalnya dari SMK perhotelan, pariwisata, diploma perhotelan, atau mungkin dari politeknik. Mereka ini punya kesempatan ke depannya untuk memasuki industri di mana mereka ini pun adalah seorang digital native. Digital native itu adalah mereka yang hidup dalam dunia digital, di mana after COVID ini sebenarnya semua orang memiliki paradigma baru, yaitu paradigma digital. Paradigma digital ini nantinya di hotel pun dibutuhkan talent-talent yang memang memiliki pandangan atau digital literacy, sekaligus dia sebagai pelaku digital di dalamnya. Sehingga fresh graduate ini memiliki sebuah harapan juga, tidak bleak gitu ya, tidak suram masa depannya, tetapi mereka bisa melihat dari sisi yang berbeda, masa depan saya enggak suram, tapi hanya berbeda nih. Kebutuhan industri pun akan berbeda, akan talent yang dibutuhkan. Oke, seperti itu. Terima kasih Coach Nyoman. Kemudian kalau Cokorda sendiri melihat paradigma masyarakat awal sekali pandemi ini muncul, kemudian sampai detik ini, apakah melihat paradigma yang sama sebagaimana dikatakan oleh Coach Nyoman tadi? Tadi yang disampaikan Nyoman sudah benar sekali ya, artinya memang ada perubahan sampai sekarang. Cuman saya mau menyinggung dari sisi lainnya Niki Bliman. Bahwasanya Niki terkait dengan karakter masyarakat kita pada umumnya ya. Tidak sedikit yang melihat memang awalnya itu rasa-rasanya COVID ini seperti canda-candaan gitu. Banyak yang menjadikan ini sebuah lelucon. Apakah itu baik atau enggak? Ya, nanti mungkin bisa kita bahas lagi. Artinya masyarakat kita banyak yang denial pertama. Artinya menganggap bahwa kondisi ini adalah sesuatu yang jauh di awang-awang gitu kita bicara. Sesuatu yang tidak terlihat lah ya. Tidak terlihat dan tidak terbayang karena memang belum ada referensinya sampai sekarang gitu. Dan tidak sedikit juga yang merasa bahwa masa sih kita apes-apes banget begitu kan. Tidak percaya. Nah, dari tidak percaya itu muncullah canda-candaan yang tadi. Cuman lambat laun memang saya sendiri juga merasakan bahwa masyarakat sudah mulai menerima sekarang kondisinya seperti ini. Bahwa ini real. Ini real, apalagi sudah mulai mengganggu perekonomian,
udah semakin real lagi, apalagi sudah ada tekanan-tekanan lain. Sekarang orang bicara tanggung jawab rumah tangga dan segala macamnya sudah mulai terganggu juga. Jadi tidak ada yang lebih real daripada ini sekarang. Nah, yang setuju juga tadi Bliman bagaimana menyampaikan bagaimana ini menjadi peluang ya Bliman ya. Tiang juga melihat dalam tatanan masyarakat juga ini menjadi sebuah peluang. Artinya Tiang yakin dari tahun-tahun kemarin kita disibukkan dengan dunia pekerjaan, dengan dengan aktivitas masing-masing, sehingga banyak hal-hal yang mungkin tidak sempat terfikirkan sampai detail gitu kan. Nah, bilang saja permasalahan-permasalahan masa lalu yang mungkin tidak terjawab sampai sekarang. Nah, di momentum seperti ini kita memiliki waktu yang banyak untuk melihat ke dalam. Tentu di dalamnya itu akan ada solusi-solusi yang bisa kita temukan. Solusi-solusi yang kita temukan dalam tatanan bermasyarakat sekarang. Nah, solusi ini tentu nanti kaitannya dengan bagaimana kita membangun sebuah standarisasi kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, ini akan ada perbedaan antara bagaimana kita menjalankannya, bilang saja tahun lalu begitu ya, atau beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi, dengan bagaimana kita menjalankan di masa sekarang. Nah, ada perbedaan algoritma intinya. Algoritma kehidupan kita tentu berubah. Standarisasi kita berubah. Lebih jauh lagi seperti kemarin kita mungkin Ibu tahu betul bagaimana adanya praram adat yang sudah disesuaikan dengan kondisi ini. Nah, saya rasa ini akan terus berkembang ini nanti ke depannya. Terus akan berkembang, terus menyesuaikan karena batas waktunya juga kita tidak tahu mau sampai kapan. Dan kalau kita bicara budaya sendiri, budaya itu kan cerminan dari kehidupan masyarakat. Kalau kehidupan kita memang terus begini ya, inilah akan menjadi budaya kita. Dan dia yakin masyarakat Bali itu orangnya kreatif-kreatif semua, pasti akan ada unsur seni di sana nanti di dalamnya. Bagaimana dalam men-tackle semua ini. Jadi yang optimis sebenarnya dengan kapasitas SDM orang Bali ya, dengan pola-pola seperti ini akan ada nanti jalan keluar bagaimana kita mengemas atraksi budaya, contohnya misalnya bagaimana kita mengemas aktivitas-aktivitas adat sehingga masih tetap menarik dan astungkara nanti ke depannya masih enak dipertontonkan bagi wisatawan kalau seandainya nanti sudah bisa dibuka. Nah, ancaman tetap ada. Nah, itu yang ancaman dalam tatanan masyarakat tetap ada. Yang sering Tiang perhatikan sekarang banyak dari kita itu sering saling menyalahkan. Ini sering sekali Tiang lihat. Sering menyalahkan, maaf Ibu misalnya contoh pemerintah ngapain kita menyoroti dari sisi salahnya. Kemudian ada orang lain misalnya kita soroti dari sisi salahnya. Nah, terus ada orang lain lagi kita soroti dari sisi salahnya. Nah, ini menimbulkan satu kekhawatiran tersendiri karena kesolidan budaya kita diancam oleh ketakutan kita ini gitu. Jadi ketika kondisi ini sudah diterima, muncul ketakutan, muncul kekhawatiran, tapi kekhawatiran ini akhirnya membuat kita menjudge orang-orang lain. Ini sering sekali kita lihat di media sosial, terutama ini sering sekali kita lihat gitu. Maksudnya, oke lah, kita tahu tidak ada satupun manusia yang sempurna kan begitu pada intinya kan. Mengingatkan boleh dan itu bagus. Tetapi kita harus bedakan bagaimana kalimat mengingatkan dengan kalimat memojokkan. Nah, ini yang sering Tiang lihat di media sosial yang menurut Tiang ini akan mengancam keintegritasan kita terhadap tatanan hidup kita bermasyarakat. Ini ancaman paling besar. Jadi kembali lagi Tiang sampaikan, budaya secara permukaan boleh saja berubah. Cuma ada nilai-nilai budaya, itu nilai kita dalam bersopan santun dan segala macam tetap harus kita jaga semuanya. Sehingga istilahnya kondisi makin kita riuh dah doasnya. Ini kan riuh karena saling menyalahkan, wah ini kok begini, oh ini begini kok begini gitu. Nah, mohon izin. Iya. Kalau kita melihat paradigma yang demikian, artinya ada dikotomi, di satu sisi masyarakat juga ada yang optimis, ada yang kemudian lebih kreatif, dan di sisi lain ada juga perilaku-perilaku masyarakat tertentu yang menyalahkan, kemudian memojokkan. Kalau kita berbicara tentang adaptasi kebiasaan baru ke depan ini, dari pandangan Cokorda sendiri, bagaimana? Apakah masyarakat dengan dikotomi itu siap dengan adaptasi kebiasaan baru ini? Gitu? Nah, kaitannya Niki kan dengan bagaimana mindset itu bisa terbentuk ya, gitu yang bicara Dumun.
Artinya kalau kita terus mengkotomi atau terus memojokkan orang ini akan terjadi pengkotak-kotakan dalam masyarakat. Sebut saja misalnya ada yang lebih setuju dengan pola A, ada yang lebih setuju dengan pola B. Daripada mereka menunjukkan bagaimana mensuksesi masing-masing pola itu, mereka lebih cenderung menyalahkan, wah harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Nah, Ampuro Tiang tidak berangkat dari sebagai seseorang yang pro di bidang kesehatan. Nah, dalam hal ini Tiang secara pribadi pasti memberikan beliau ruang kepercayaan kepada beliau, contohnya gitu. Bahwasanya dalam sisi kesehatan seperti ini, ya udah kita percaya aja, kita jalani aja, atau juga kita untuk membuktikan juga kita nggak punya kemampuan, begitu kan. Nah, daripada kita berdebat, artinya kita menganggap cara ibu salah. Ibu, orang saya juga nggak ada kapabilitas dalam menilai itu kan. Nah, ini yang Tiang rasa menjadi bibit-bibit yang kemungkinan akan mengancam. Nah, Tiang rasa peran pemuda dalam hal ini jangan istilahnya kita mencari celah gitu, mencari celah untuk istilahnya menjatuhkan orang lain itu. Ini kok yang Tiang harap tidak terjadi, karena ini ancaman paling berat dalam tatanan kita berkehidupan bermasyarakat. Saya selanjutnya ingin ke Ibu. Ketika kita nantinya sudah secara resmi, ofisial masuk ke era adaptasi kebiasaan baru, bagaimana sesungguhnya masyarakat harus memaknai AKB ini, Bu, adaptasi kebiasaan baru? Secara substansial, apakah ada perbedaan dengan istilah yang kemarin digunakan, yaitu new normal? Karena sekarang ada perubahan terminologi yang digunakan. Bagaimana secara substansial, apakah ada perbedaan? Kemudian bagaimana masyarakat harus memaknai itu? Terima kasih. Mungkin saya sebelumnya harus menyampaikan dulu kenapa kita ambil langkah adaptasi kebiasaan baru. Padahal kita melihat dari sisi kasus belum turun ya. Jadi seperti ini. Dan saya setuju juga dengan Bapak narasumber luar biasa ya. Jadi memang betul masyarakat, kata kuncinya ya, masyarakat. Jadi peran masyarakat. Jadi seperti ini. Semasih vaksin ini masih proses pembuktian dan pembuatan yang bisa kita akan dipakai untuk menghentikan atau istilahnya mengurangi lah. Itu kita otomatis kita masih belum bisa mengatakan bahwa pandemi ini berakhir ya. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau ya kita harus berdampingan dengan COVID ini. Pandemi ini. Ya dengan COVID ya, dengan COVID pandemi ini. Jadi kalau kita harus terpuruk, tentu saja tidak mungkin kita diberikan kekuatan ya, pasti kita mencari jalan. Jadi pemerintah mengambil sikap ini karena itu tadi, belum adanya satu kepastian kapan akan berakhir. Sehingga saat ini kita harus tetap produktif. Tetapi kita punya kekuatan, punya keamanan dari COVID ini. Sehingga protokol kesehatan itu sudah merupakan kewajiban yang harus ditaati. Jadi nanti masalah hasil betul, tetap masyarakat atau siapapun yang istilahnya punya kepentingan yang terkait harus. Jadi kita kemarin ada surat edaran gubernur ya, surat edaran gubernur nomor 3355 2020 tentang pedoman protokol kesehatan yang harus dijalankan di 14 sektor. Termasuk sektor pariwisata, sektor perdagangan, adat dan agama, kemudian seni budaya, kesehatan dan sebagainya, ada 14 sektor juga, ya. Jadi intinya seperti ini, setiap kegiatan entah itu entah itu kegiatan yang individu, keluarga yang terkecil maupun yang melibatkan orang banyak, itu harus menggunakan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu ada 2 garis besarnya, yaitu pertama, apa yang bisa dilakukan dalam individunya dan apa yang harus dilakukan untuk tingkat keamanan masyarakat. Yang tingkat individu yaitu bagaimana caranya virus itu tidak masuk ke tubuh kita. Jadi kita punya jalan mulut, hidung ya. Jadi bagaimana caranya itu tidak masuk ke tubuh kita dengan cara tidak menularkan dan tidak tertular. Sehingga yang pertama individu lakukan yaitu lindungi diri, proteksi. Proteksi pertama yaitu menggunakan masker.
Bukan masker sembarangan. Jadi masker yang benar yaitu hidung tertutup, mulut tertutup, dagu tertutup. Terstandar artinya yang harus 3 lapis kalau memang kita akan menggunakan yang kain. Ya. Dan itu proteksi diri kita. Kemudian yang kedua, hidup bersih. Cuci tangan dengan hand sanitizer, air mengalir, dan itu kita lakukan 15 menit sekali karena kita masih biasa megang lubang-lubang atau megang teman atau. Nah, yang ketiga, jaga jarak. Mungkin physical distancing itu dari diri kita sudah harus lakukan, betul. Kita di dalam rumah tangga ya memang harus jaga jarak ya. Pak, ini minimal 1 meter. Kalau masih droplet, tapi kita nggak tahu sekarang sudah ada bertambah lagi. Dan yang satu adalah perilaku hidup sehat. Karena meningkatkan imunitas individu itu tidak hanya menjaga tertular, tetapi kekuatan kita. Jadi gizi seimbang, istirahat cukup, ya, tidak merokok, gitu dan sebagainya. Itu dari individu. Nah, dari kelompok masyarakat, 14 sektor itu harus sudah mempersiapkan. Jadi di sini nggak bisa sendiri pemerintah. Jadi terutama pemerintah harus dengan pelakunya, penanggung jawab acara, misalnya acara seni, acara apapun yang akan melibatkan orang banyak, yang akan kemungkinan terjadi interaksi dan bahkan sampai physical distancing. Jadi kita strategi kita, jadi betul katanya Cokordo tadi, ikuti aja sebetulnya. Itu sudah diatur, jadi semua itu ada protokolnya. Yang pertama adalah di tempat itu kita harus menyediakan pengunjung ataupun orang yang berada misalnya kantor, pegawai, kemudian di dunia pendidikan para guru, pada murid, kita harus siapkan dunia pariwisata. Jadi harus ada air, ada sabun dan kebersihan. Kemudian petugas yang di sana juga harus selalu melakukan pengawasan terhadap memfasilitasi jarak. Contohnya ada mall, nggak bisa kita lagi berkerumun, ada konser kita nonton berdekatan, mau olahraga kita asal olahraga, itu tidak. Jadi itu harus disediakan oleh yang penanggung jawab. Kemudian tidak hanya sampai di situ, kalau yang bertatanan istilahnya tadi protokol kesehatan, di situ juga harus ada satu yang yang continue melakukan desinfeksi. Nggak bisa, jadi continue, misalnya secara berkala kita lakukan tempat-tempat yang memang akan terjadi penularan. Kemudian perhatikan jumlah orang, jarak orang, kemungkinan lamanya kita berinteraksi. Jadi itu protokol itu ada di dunia wisata, kita ada, ya sudah ada di restoran, hotel sebagainya, di adat nanti mungkin ada. Jadi sudah ada pedomannya yang merupakan surat edaran gubernur. Nah, termasuk pengawasan terhadap gejala. Jadi kita harus koordinasi terus karena kita sudah sering melihat orang sedang antri di bank jatuh. Ya, tadinya dia tidak bergejala, ya. Jadi kita mulai harus ada koordinasi dengan dinas kesehatan maupun pihak pelayanan kesehatan dalam menangani secara cepat. Itu jadi dengan kita harapan dua baik secara individu dan masyarakat, kata kuncinya cuma satu. Jadi peran masyarakat dan disiplinnya masyarakat, termasuk contoh daripada pimpinan, ya. Jadi kalau masyarakat betul-betul mau mengikuti semua arahan tatanan tadi, ya, adaptasi itu semasih kita belum bisa vaksin itu, ya saya yakin, kita lihat saja di Gianyar. Pada waktu kita baru pertama, kita lakukan suatu promosi, proteksi, mereka dengan ikhlas dilakukan pemeriksaan, dilakukan karantina, ikhlas. Dan bahkan Satgas Gotong Royong, yaitu adat, di Satgas Gotong Royong di desa itu ikut memberikan support logistik kepada keluarga-keluarga yang kita isolasi mandiri. Jadi saya yakin itu memang wajib dilakukan dan masyarakat sebagai kata kunci saya harap lunas tulung pisan untuk dilaksanakan. Dan kita di Gianyar sudah sempat melakukan penilaian terhadap pariwisata, kantor-kantor, dan persiapan untuk tatap muka di sekolah-sekolah. Kita sudah lakukan. Itu saja. Baik, kalau dilihat dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kemudian untuk sektor pariwisata, pendidikan, dan lain sebagainya, apakah seluruhnya sudah siap untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dari segi fasilitas, kemudian hal-hal lainnya yang mengikuti itu?
Kemarin dalam dua minggu sebelum tanggal 9 ya, kita sudah melakukan, kita waktu itu belum tahu ya SMP, SMA, jadi kita sudah ke sekolah-sekolah. Kita melakukan baik proteksi guru-guru, kita kasih tahu bagaimana nanti manajemennya, kemudian ke tempat pariwisata, bahkan pada waktu itu Pak Gubernur di Bali Safari, karena kita sudah turun, jadi tim daripada Satgas gotong royong percepatan ini turun ke masing-masing baik sektor pariwisata dan pasar. Kira-kira di mana tempat-tempat yang akan ada orang berkumpul, akan ada interaksi dan bahkan ada fisik, sentuhan fisik. Kita sudah siap nampaknya di pasar dan pariwisata. Nah, dan untuk di pendidikan yang saya lihat di SMP SMA kita nilai sudah siap berarti ya Bu ya. Baik. Saya ingin ke Cokorda selanjutnya. Kalau kita lihat terminologi adaptasi kebiasaan baru dari segi psikis masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat ke depan, sesungguhnya bagaimana masyarakat ini harus, khususnya masyarakat Gianyar, memaknai adaptasi kebiasaan baru ini. Saya kemarin sempat menonton webinar, kebetulan Cokorda sebagai pembicara, memaknai, kemarin masih new normal istilahnya, ini something new atau add on. Nah, kalau dari Cokorda sendiri memaknainya bagaimana? Yang mulai dari new normal dulu ya. Baik. New normal. Kalau kita maknai new normal ini secara impressionnya gitu ya. Ini benar-benar powerful sekali nih Ki. New normal, sesuatu yang baru. Ini bisa membuka sebuah imajinasi yang sangat luas. Imajinasi yang sangat luas bahwa sesuatu disajikan dengan cara yang baru, bahwa saya sudah tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang dulu, semua serba baru. Nah, kalau kita maknai, ini sebagai sebuah peluang sebenarnya bagi kita. Peluang untuk bisa membuat, atau peluang untuk kita bisa mendeliver. Sekarang pertanyaannya, bisa enggak? Kan gitu kan. Kadang-kadang kita secara realistis juga harus berpikir, kita membuat sesuatu, atau misalnya ini, anggap aja new normal sebuah bahasa promosi gitu ya. Kita berpromosi dengan satu kata-kata yang sungguh menggelegar, tapi kita harus cek juga realitanya gitu, kita benar-benar bisa deliver nggak sih? Jangan sampai kita bikin satu istilah yang besar, kemudian kita nggak bisa mendeliver, ekspektasi orang-orang banyak, ekspektasinya tinggi, terus begitu masuk, toh gitu-gitu aja. Nah ini yang kita nggak mau sebenarnya. Makanya di sini yang menyampaikan bahwa new normal ini tantangannya sangat besar sekali buat kita. Dan yang rasa memang kita sebagai bangsa Indonesia yang berpikir Niki memiliki keberanian yang cukup besar sebenarnya dengan istilah new normal itu. Entah bagaimana nanti masing-masing daerah mengeksekusi gitu ya. Tapi kalau dengan istilah yang sekarang adaptasi kebiasaan baru, nantinya rasa lebih soft sedikit sekarang. Kalau dari segi katanya yang lihat ya, adaptif, dan ini bukan sebuah produk yang sudah jadi gitu, enggak. Kalau kita bicara new normal, orang datang sudah baru. Begitu jadinya. Kalau adaptif, ya kita menyesuaikan, ini berprogres. Memang lebih cocok yang rasa adaptif di sini, karena di sini kita berbicara budaya yang terus berputar dan dinamis. Kita nggak bisa dalam satu malam berubah ini langsung seperti ini langsung. Baru, semuanya baru. Orang ngaben harus seperti ini, orang menikah harus seperti ini. Orang nggak bisa. Dan tidak akan mungkin. Tapi begitu kita sampaikan, ayo kita mari bersama-sama beradaptasi dengan kondisi ini. Ini ibaratnya seperti orang surfing ya. Orang surfing, nah ada satupun orang surfing itu melawan ombak. Mereka pasti surfing with the wave. Gitu. Kalau itu dilawan, mereka akan tenggelam. Nah pemahamannya ke sana. Kalau kita surfing dengan ombak sebesar ombak apapun itu kalau dibarengi dengan kelihayan dalam surfing, itu kan menimbulkan atraksi-atraksi yang indah. Nah, kita melihat kondisi ini pun harusnya seperti itu juga. Jangan berusaha resisting terhadap kondisi ini. Harus kita terima, itu paling pertama. Kita terima, kita ikhlaskan kondisi ini dulu. Nah, dengan begitu state of mind kita akan kembali ke nol. Dengan ke nol kita bisa memulai sesuatu yang baru. Kalau kita masih secara emosional belum bisa menerima, secara psikologi kita masih menolak terus, sepertinya masih akan sangat membutuhkan waktu yang panjang untuk kita bisa bangkit gitu ya. Nah ini harus kita nolkan dulu. Itu sih kurang lebih. Kalau khususnya secara spesifik kita berbicara di sektor pariwisata, pekerja pariwisata maupun pelaku pariwisata, pengusaha pariwisata harus bagaimana memaknai ini?
mungkin kita adaptasi masuk ke kebiasaan makna baru. wisatanya dulu ya. Artinya kalau kita flashback ke beberapa bulan yang lalu sebelum sebelum pandemi ini, ketika kita berbicara pariwisata, konotasi kita langsung bahwa ada orang luar negeri datang ke Bali. Seperti itu kan? Jadi rasa-rasanya seperti sudah menjadi sebuah keharusan gitu. Kalau udah pariwisata, orang luar negeri datang ke Bali. Nah, siang sendiri kemarin banyak dapat pertanyaan begitu tanggal 9 kemarin dibuka gitu kan. Pertanyaan orang paling pertama, emang airport udah dibuka ya? Kesana, orientasinya ke sana. Begitu kita bilang new normal dibuka, airport udah buka nggak? Orang di sana masih tutup kok, gimana kita buka? Gimana? Nah, artinya di sini ada miskonsepsi terhadap pemahaman tentang pariwisata itu sendiri gitu. Bahwasanya sekarang kita bicara pariwisata, tidak serta-merta kita harus mendatangkan orang dari luar. Nah, bisa saja seperti itu yang misalnya warga Ubud datang ke sini ke Masjid, ke Museum Subak untuk melihat-lihat ke sini, itu sudah berwisata namanya. Kalau nanti ada tiket, ya saya bayar tiket, udah ada pemasukan juga. Nah, artinya kita jangan terbelenggu dengan dengan euforia yang kemarin itu, karena sejujurnya kalau kita bandingkan apple to apple tahun lalu dengan sekarang, itu memang sudah jauh sekali berubah. Jauh sekali berubah. Nah, yang dalam hal ini juga sebagai pelaku usaha bisa melihat secara angka memang jauh sekali berubah. Dan itu mungkin kita tidak bicara tahun lalu ya, bicara berapa bulan yang lalu. Itu perubahannya sangat drastis. Nah, sehingga kita sebagai manusia dengan segala keterbatasannya untuk merubah situasi ini memang rasanya tidak mungkin kan. Tidak mungkin. Mau tidak mau seperti Ibu bilang, suka tidak suka ya harus kita terima. Kita ikuti. State of mind kita harus kembali ke nol itu dulu. Kita menata ulang lagi. Bayangkan bahwa Bali ini atau Gianyar ini start fresh gitu, dengan kondisi yang sekarang yang seadanya gitu, dengan adanya protokol kesehatan, bahwasanya jaraknya harus sekian, jadikan itu rule utama. Kemudian insan-insan kreatif akan merespon. Bagaimana caranya mengemas produk, bagaimana caranya membuat atraksi sesuai dengan rule ini. Sama saja, anggap kita begini ya, kita tidak boleh mukul orang. Itu rule, tidak boleh mukul orang. Misal contoh, sekarang apakah di restoran, kok tidak boleh mukul orang, siapa yang ingin mukul orang di restoran? Kan tidak begitu, kita ikuti kan aturan itu kan. Bahwasanya kita menyapa orang dengan ramah, that's the rule. Kita ikuti kan, begitu kita masuk ke hotel, masuk ke restoran, kita disapa dengan ramah. Nah, bagaimana kita memasukkan elemen yang baru ini juga agar kita melihatnya seperti aturan-aturan yang itu gitu. Bahwasanya datang tidak boleh salaman sekarang. Masukkan aja, kita perlakukan aturan ini seperti kita memperlakukan aturan yang tadi itu. Bahwa kita Om Swastiastu, biasakan semuanya. Nah, memang kebiasaan tidak bisa dicapai dengan sekejap kita nih Bung ya. Ini harus adaptasi terus. Yang dalam hal ini juga mengapresiasi yang sebesar-besarnya dari pemerintah yang yakini pemerintah Kabupaten Gianyar tidak ada henti-hentinya dan sudah berjuang sekuat tenaga. Dari teman-teman pengusaha juga yang yakini juga sudah berjuang sepenuh dengan tenaga. Dan sekarang yang petik lagi sekali yaitu masyarakat sekarang kuncinya. Nah, kalau kita berbicara masyarakat, bukannya kita memisahkan ya antara pemerintah ini masyarakat, bukan. Masyarakat yang sini yang dia maksud adalah seluruh orang Gianyar, baik dia pemerintah, baik dia pengusaha, baik dia orang pengangguran, baik dia siapapun. Ini yang dia maksud dengan masyarakat adalah seluruh orang Gianyar. Nah, mungkin lebih jauh lagi seluruh orang Bali gitu. Jadi bukan di kotak-kotakan, karena kemarin kan sempat tuh ada narasi tuh bagaimana masyarakat bisa begini, pemerintah begini. Kok rasanya kok menjadi dibeda-bedakan ini. Padahal bahasanya bukan begitu esensinya itu. Kita semua ini adalah masyarakat Gianyar. Hanya saja mungkin pada saat bekerja beliau bertugas di sini, ini bertugas di sini. Kan kaitan nih Bung ya. Sehingga kaitannya dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, kita jadinya tidak saling menyalahkan. Ini tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa tiang sendiri yang bangkit, atau misalnya beli nyoman sendiri yang bangkit, atau ibu sendiri yang bangkit, yang lainnya terjatuh, tidak akan bisa. Kita perlu bersama-sama di sini, kita perlu saling menguatkan, kita perlu tingkatkan jauh solidaritas kita antara satu sama lain, bahwa musuh kita atau hal yang kita hadapi ini adalah COVID-19.
Bukan kita berhadapan dengan pemerintah, bukan kita berhadapan dengan orang-orang tertentu, kita sedang berhadapan dengan COVID-19 dan kita harus selalu berjuang bersama, itu kurang lebih. Baik. Berarti soliditas dan kebersamaan ini dan tentunya sikap tidak saling menyalahkan itu yang menjadi kunci dan pemaknaan penting daripada adaptasi kebiasaan baru ke depan. Kalau dari Coach Nyoman sendiri melihat adaptasi kebiasaan baru ini baik dari segi peluang dan lain sebagainya, dari sisi pendidikan, khususnya pendidikan pariwisata seperti apa? Ya, jadi kalau kita melihat bahwa saat ini COVID ini memberikan kita pelajaran banyak ya. Salah satunya adalah kita tidak bisa survive dengan satu skill semata. Oleh karena itu kita membutuhkan multiple skill yang bisa kita pelajari. Dan ini dibaca oleh banyak lembaga pendidikan, pelatihan, training center, course dan sebagainya. Bahkan bukannya Indonesia, di luar negeri bahkan lebih agresif lagi membaca ini. Dengan cara mengeluarkan banyak sekali online course yang sifatnya skill. Memberikan pemahaman tentang skill-skill baru. Tiba-tiba kita pop up di handphone kita ada course selama 3 hari tentang bagaimana menjadi seorang barista yang bagus. Course tentang pastry, bakery dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa apapun profesi saat ini kita membutuhkan skill-skill tambahan. Sehingga skill-skill tambahan ini bisa menjadi sebuah exit strategi ketika krisis itu datang. Nah, dan ini adalah tantangan bagi lembaga pendidikan, bagi lembaga pelatihan yang ada untuk memang tidak hanya fokus terhadap majoring mereka. Misalnya mereka majoring di tourism, di perhotelan. And then apa yang perlu kita kembangkan di sana? Ternyata entrepreneurship itu perlu. Ketika orang bekerja di hotel dan krisis datang dan dia dirumahkan, mereka akan mencoba create their own business gitu ya, meng-create bisnisnya sendiri. Dan keahlian apa yang mereka harus punya di sana? Keahlian dan value yang harus dimiliki pasti entrepreneurship dong. Ya kan? Apa yang tertanam dalam value apa yang ada dalam kata entrepreneurship itu, dalam aktivitas entrepreneurship itu, kewirausahaan itu. Yang satu pasti kreativitas. Yang kedua pasti inovasi. Dan yang ketiga pasti totalitas. Nah, value ini sebenarnya kan tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin menjadi seorang entrepreneur kan. Ketika mereka menjadi seorang pekerja profesional pun di sebuah kantor, mereka membutuhkan 3 hal fundamental itu. Tetapi ketika mereka sudah memiliki 3 hal fundamental ini, and then misalnya krisis itu muncul, mereka siap. Mereka selalu memiliki kesiapan untuk meninggalkan zona nyaman mereka menuju tantangan-tantangan baru. Nah, ada kata-kata yang menarik dari Prof. Renal Kasali beberapa waktu yang lalu ketika pandemi ini muncul, bahwa salah satu cara kita untuk menghadapi pandemi ini yang relevansinya kemana-mana termasuk ke perekonomian, salah satu cara yang paling fundamental itu adalah dengan melakukan kolaborasi besar-besaran. Kolaborasi besar-besaran ini ya setuju dengan Joko tadi, katakan bahwa kita tidak bisa bertindak individualis dalam hal ini. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi besar-besaran. Seorang individu yang keluar dari pekerjaannya di sebuah kantor misalnya karena pandemi COVID-19 ini, mereka memerlukan kolaborasi besar-besaran dengan teman-temannya. Mereka perlu menjadi seorang networker yang bagus ketika mereka mencoba menciptakan sebuah bisnis atau usaha baru. Sebuah lebih gede lagi, sebuah institusi atau perusahaan menghadapi pandemi ini juga perlu melakukan kolaborasi besar-besaran juga. Gitu. Jadi tidak ada dalam kondisi krisis seperti ini tidak ada yang bisa bertahan sendiri.